Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Noli Velayati kembali dapat menjumpai Anda dalam acara olahraga tradisional. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, mengenal salah satu olahraga tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini, yaitu olahraga tradisional Pamanca. Seperti apa dan bagaimana sejarah dari olahraga tradisional Pamanca? Jangan kemana-mana, tetap saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Our Traders, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dahulunya disebut Pangkajene Kepulauan atau disingkat menjadi Pangkep, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia dengan ibu kotanya di Pangkajene. Secara garis besar, wilayahnya ditandai dengan dataran rendah, pegunungan dan juga kepulauan dengan luas area 12.362,73 km persegi. Dengan luasnya daerah yang sedemikian besar serta berpenduduk banyak, maka tidaklah mengherankan apabila kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, panorama alam yang indah, serta berbagai keragaman tradisi budayanya. Dengan moto Kualelangi Talangana Towalia, ini yang bermakna lebih baik tenggelam daripada surut kembali, sangatlah sesuai dengan karakter warga masyarakat Kabupaten Pangkep. Maka salah satu warisan tradisi budaya yang bertumbuh kembang dan terlestarikan hingga saat ini adalah ilmu bela dirinya, yaitu Pamanca. Sebelum kita menyaksikan seperti apa keseruan dari olahraga tradisional Pamanca, saya ingin menikmati dulu seperti apa tradisi berkuda yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, Our Riders, kali ini tim olahraga tradisional berkesempatan melihat secara langsung bagaimana atraksi serta keterampilan para pesilat Pamanca di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Untuk itu kami menuju kawasan Leang Lonrong yang berada di Desa Panaikang, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep, yang dimana daerah ini bela diri Pamanca sangatlah populer dan masih terlestarikan. Memasuki desa ini kami mendapat sambutan yang begitu hangat dan juga meriah dari warga masyarakatnya, di mana saya disambut dan juga dijemput oleh rombongan berkuda untuk menuju ke Leang Lonrong. Memasuki kawasan yang terkenal dengan wisata keindahan air terjunnya tersebut, sensasi begitu luar biasa kami rasakan menyaksikan langsung pesona panorama alamnya. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini, seni bela diri Pamanca ini itu sangat berkembang tidak hanya di wilayah daratan tapi juga di wilayah kepulauan. Karena memang awalnya permainan ini itu adalah permainan yang memang akrab di masyarakat. Tapi seiring perkembangan zaman itu ada juga mengalami pasang surut, sehingga pemerintah daerah saat ini tengah konsentrasi untuk menyemarakkan kembali, membangkitkan kembali, mengembangkan kembali seni bela diri ini yang memang kaya filosofi di dalamnya. Memang ada perubahan, ada pengaruh, tapi kelihatannya tradisi Pamanca ini bisa bertahan. Mengingat itu tadi mengandung filosofi, tidak hanya seni bela dirinya yang menonjol di situ, tapi ada aspek batinianya melalui spiritual, dalam hal ini Islam. Kita tahu bahwa ini adalah bagian dari pertahanan bagi mereka, mengingat di zaman-zaman dulu itu bahwa bela diri itu adalah alat yang paling urgen di dalam membuat pertahanan. Di dalam filosofi pertahanan itu tidak hanya dengan fisik tetapi juga dengan aspek batinianya juga, sehingga itu digabungkan. Pemerintah daerah saat ini serius membina beberapa sanggar budaya dan itu diberikan pembinaan dan didorong untuk sanggar-sanggar tersebut memprogramkan latihan Pamanca bagi generasi muda.
All-Traders, di setiap olahraga tradisional terdapat nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Dan di dalam permainan olahraga tradisional Pamanca juga terdapat nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Apa saja nilai filosofinya? Di segmen ini kita akan sama-sama mencari tahu apa saja filosofi yang terkandung dalam permainan olahraga tradisional Pamanca. All-Traders, selain disambut dengan rombongan pasukan berkuda di Desa Panaikang, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep, ternyata di daerah ini terdapat olahraga tradisional lainnya, yaitu olahraga tradisional asing-asing. Selain bela diri Pamanca yang begitu populer, permainan rakyat lainnya yang terkenal, khususnya bagi anak-anak di Kabupaten Pangkep, adalah olahraga tradisional asing-asing yang secara sepintas mirip dengan olahraga tradisional Hadang atau disebut juga dengan gala asin maupun gobak sodor di Pulau Jawa. Pada olahraga tradisional asing-asing di Kabupaten Pangkep ini dimainkan secara tim atau berkelompok yang terdiri dari dua, yaitu tim penyerang dan tim bertahan, di mana masing-masing tim terdiri dari 4 hingga 5 orang pemain. Permainan asing-asing atau Hadang menjadi permainan yang populer di Indonesia. Bahkan permainan tradisional ini dijadikan permainan untuk perlombaan. Permainan ini membutuhkan strategi dan kecepatan dalam melewati musuh dan menangkap musuh. Permainan yang satu ini juga menjadi permainan yang banyak digemari oleh anak laki-laki maupun perempuan. Gobak sodor atau Hadang tidak hanya sebuah permainan tapi memiliki manfaat bagi kita bermain. Misalnya, bagaimana anak-anak berusaha mengecoh lawan agar temannya dapat melewati garis. Ini memiliki jiwa kebersamaan, belajar kompak, dan bekerja sama. Permainan ini juga mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan harus tetap berusaha. Upaya pemerintah Kabupaten Pangkep dalam melestarikan olahraga tradisional Pamanca dan Hadang atau asing-asing ini selalu memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten Pangkep untuk dihadirkan dan ditampilkan pada saat setiap momen acara-acara di lingkup pemerintah Kabupaten Pangkep, terkhusus pada kegiatan penyambutan tamu baik tamu dari provinsi maupun dari pusat. Demikian pula terkait dengan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep dengan menggelontorkan bantuan dan sumbangan kepada kelompok Pamanca. Dalam hal ini, bantuan berupa sarana yang dibutuhkan oleh kelompok Pamanca tersebut melalui penganggaran yang bersumber dari APBD. Olahraga tradisional asing-asing yang dilakukan oleh anak-anak ini biasanya dihelat di lapangan atau tempat terbuka yang memiliki permukaan rata seperti tanah ataupun rumput. Untuk arena atau venue olahraga tradisional ini, areanya berbentuk persegi panjang yang mempunyai panjang lapangan 15 meter dan lebar 9 meter. Untuk jalannya pertandingan asing-asing tersebut dibutuhkan strategi jitu baik tim penyerang maupun tim bertahan untuk dapat memenangkan permainan ini. Bagi tim yang bertugas menjaga atau bertahan tentu harus memiliki kecepatan untuk bisa menepis lawan yang akan melewati bidang permainan yang dia jaga. Demikian juga dengan tim yang bermain harus jeli melihat penjaga untuk bisa meloloskan diri. Kegembiraan yang terpancar oleh anak-anak seusai bermain asing-asing ini akhirnya ditutup dengan menceburkan diri di kawasan air terjun untuk merayakan kemenangan dan sekaligus melepaskan kegembiraannya. Berbicara tentang prospek Pamanca memang salah satu budaya, jadikan juga sebagai ajang olahraga untuk di kabupaten ini, dan respon kita sebagai pemerintah memang sangat mendukung. Karena kenapa? Olahraga itu memang harus kita munculkan kembali sebagai ajang untuk budaya, ini mengkolaborasikan nanti dengan kearifan lokal yang ada di desa kami. Karena kita kebetulan di desa kami ada destinasi wisata yang cukup menjanjikan, jadi situ nanti kita akan setiap tamu kita akan jemput dengan Pamanca. Ya, jadi itu jadi menyangkut masalah prospek perkembangan Pamanca di desa kami, insyaallah kita akan bina terus
kalau berbicara tentang pengaruh pemencak itu karena kenapa? Itu salah satu olahraga yang tradisional kami yang cukup aneh. Mungkin di daerah-daerah lain tidak ditemukan yang seperti ini, tapi di desa kami kita munculkan namanya pemencak. Jadi itu sangat menarik sebagai ikon daerah desa, ikon kabupaten, kalau perlu ikon nasional nanti. All Traders, di setiap olahraga tradisional selalu diiringi dengan musik-musik tradisional. Dan olahraga tradisional Pamanca di setiap permainannya dan juga di setiap pagelarannya selalu diiringi dengan alat musik dan juga musik-musik tradisional. Dan apa saja alat musik tradisional yang dimainkan saat memainkan olahraga tradisional Pamanca? Jangan kemana-mana, tetap saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Setelah menikmati sajian permainan rakyat asing-asing yang dilakukan oleh anak-anak, selanjutnya kami disambut oleh rombongan para pemain bela diri Pamanca saat memasuki area Leon Lonrong di Kabupaten Pangkep. Tradisi Pamanca yang disebut masyarakat Pangkep dengan manca atau silat merupakan salah satu tradisi seni bela diri yang akrab dilakoni para pemuda di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang yang tidak hanya mampu melakukan gerakan bela diri saja, namun juga wajib menjalankan syariat agama dengan baik agar dapat menjadi tauladan di tengah masyarakat. Ya, kami mengenal kesenian ini mulai dari sejak kecil, karena yang membawa permainan ini adalah nenek moyang kita yang kemudian turun secara turun-temurun. Nah, kami belajar mulai dari SD, SMP, SMA sampai sekarang kami masih tetap belajar kesenian Pamanca itu. Biasanya ketika ada undangan dari luar yang kemudian kita diundang untuk tampil dan membawakan Pamanca itu sendiri. Dan kita juga biasanya tampil pada saat ada acara pengantin. Ya, untuk regenerasi itu sendiri kami setiap hari latihan. Ya, mulai dari orang tua, anak-anak, dewasa, dan semua pemuda yang ada di kampung itu hampir semuanya tahu untuk kesenian Pamanca itu sendiri. Dan kami para pemain Pamanca itu sendiri selalu memegang teguh sifat rendah hati dan tidak menggunakan ilmu Pamanca ini untuk melukai orang lain. Akan tetapi kami menggunakan Pamanca ini pada saat kita menjaga harga diri dan untuk menjaga orang lain ketika dia teraniaya. Dalam perhelatan bela diri Pamanca, agar jalannya atraksi tersebut berjalan meriah, biasanya para pemainnya diiringi oleh berbagai alat musik khas Sulawesi Selatan. Setidaknya terdapat 4 jenis alat musik yang mengiringi setiap permainan, seperti pagandrang yang dimainkan oleh 2 orang pabacing-bacing, papui-pui, dan juga paundrunggong. Kita mulai ikut alat tradisional ini dengan gandran Pamanca sudah mulai dari tahun 80-an begitu kita ikut. Artinya kita ikut secara beransur-ansur lah. Mulai daripada belajar dari kecil sampai ikut main, sampai kepada belajar main tiup trompet. Kalau belajar dari segi pagandran, kurang lebih begitu 1 bulan bisa mengikut.
bisa ikut tampil. Alat-alat yang kami pakai yang pertama itu adalah trompet, kemudian ada gong, gandrang pemanca itu ada calon-calon, kemudian gandrang kecil 2, itu yang gandrang pemanca lah. Kalau gandrang adat pakai trompet sama 2 gandrang besar dengan 1 gong. Itu gandrang adat. Sekarang ini karena sekarang ini musimnya musim artinya modern, jadi kita cari itu bibit secara pelan-pelan lah. Yang ada minat, ada hobi, kita ajar secara pelan-pelan supaya bisa kita tingkatkan ini alat tradisional supaya bisa akan terus berjalan. All Traders, olahraga tradisional memiliki aturan dan cara bermain yang berbeda-beda. Seperti apa aturan dan cara bermain dari olahraga tradisional Pamanca? Mari kita saksikan. All Traders, meskipun di tengah arus globalisasi maupun modernisasi teknologi yang terus melanda di berbagai pelosok tanah air, keberadaan tradisi bela diri Pamanca di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan seolah tidaklah begitu berpengaruh. Terlestarikannya tradisi Pamanca yang begitu luhur, di mana tidak hanya menyajikan atraksi gerakan saja, namun para pesilatnya juga diwajibkan taat menjalankan syariat agama, merupakan sarana ampuh dalam menumbuh kembangkan bela diri ini di kalangan warga masyarakat. Selain itu, kepedulian pihak pemerintah maupun kalangan akademis serta berbagai stakeholder lainnya membuat olahraga tradisional Pamanca mampu bertahan dan kian diminati oleh generasi milenial saat ini. Olahraga Pamanca adalah merupakan salah satu olahraga tradisional di Kabupaten Pangkep. Sejarah kenapa sampai adanya olahraga ini dulunya adalah merupakan prajurit-prajurit yang terpilih untuk menjaga kerajaan yang dilatih seni bela diri. Tujuannya adalah menjaga keamanan kerajaan. Nah, seni bela diri yang merupakan gerakan patah tapi lembut yang digunakan sebagai usaha untuk menghalau musuh yang masuk ke dalam kerajaan atau menjaga keamanan kerajaan. Olahraga ini selain diberikan teknik untuk menguasai olahraga Pamanca ini, mereka juga dibekali unsur syariat agama, dibekali unsur-unsur pendidikan agama, sehingga yang melakoni unsur olahraga ini dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Kami dari unsur kependidikan, untuk melestarikan olahraga-olahraga tradisional ini, kami ada program pengembangan kurikulum. Nah, dengan program tersebut kami akan menjadikan olahraga tradisional sebagai kurikulum muatan lokal, sehingga anak-anak didik, anak-anak siswa wajib untuk mengetahui olahraga-olahraga tradisional termasuk Pamanca ini, sehingga kedepannya olahraga ini tetap lestari, tetap diketahui oleh anak-anak dan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Pangkep. Gerak gemulai bela diri yang indah dan artistik diperagakan oleh 2 atlet Pancasilat. Tapi mereka tetap mencari kelemahan lawannya untuk saling menjatuhkan. Bela diri silat memang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Silat di suatu daerah memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu silat yang masih dilestarikan dan dikembangkan adalah Pamanca. Seni bela diri yang satu ini dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan nama Pamanca dan orang Jawa disebut Manca. Pamanca memiliki ciri khas tersendiri, yakni memadukan gerakan bela diri milik musuh dengan gerakan-gerakan gemulai yang indah dan artistik. Selain gerakan yang luar biasa, seorang Pamanca juga dibekali dengan berbagai doa yang berhubungan dengan keselamatan dirinya.
Para pemanca akan menggunakan bela diri lebih untuk menjaga harga diri dan membantu orang lain. Outriders, tradisi olahraga tradisional silat pamanca yang terlestarikan dan terus ditumbuh kembangkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Kabupaten Pangkep selama ini ternyata tidak hanya memiliki unsur olahraga saja yang mendatangkan kesehatan dan juga kegembiraan, namun juga mempunyai filosofi dan nilai luhur di dalamnya. Memegang teguh sifat rendah hati dan tidak menggunakannya untuk menjaga diri maupun orang lain ketika teraniaya merupakan nilai filosofi luhur yang terkandung pada bela diri pamanca dari Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan. Outrider, olahraga tradisional merupakan warisan leluhur yang sudah sepantasnya untuk kita lestarikan. Dan sudah menjadi tugas kita sebagai generasi bangsa untuk terus melestarikan warisan leluhur, yaitu olahraga tradisional. Dari Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, saya Noli Velayati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi di olahraga tradisional selanjutnya. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.